Hai semuanya, sebelum kita mulai menyelami kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Kali ini, kita akan bercerita tentang seorang pria yang pernah menjadi penguasa Tanah Abang, seseorang yang dikenal dengan julukan Hercules. Yuk, kita mulai. Di sebuah sudut pasar Tanah Abang yang ramai, seorang pria bertubuh besar dan berotot berdiri dengan tegap. Hercules, begitu orang-orang memanggilnya. Wajahnya tegas, penuh luka yang menjadi saksi dari perjalanan hidupnya yang penuh gejolak. Namun di balik sorotan matanya yang tajam, tersimpan kisah yang tak banyak diketahui orang. Hercules bukan nama yang diberikan sejak lahir. Nama aslinya adalah Harsono, seorang anak kampung dari pelosok Jawa Tengah. Ia merantau ke Jakarta dengan impian mengubah nasib. Namun, kerasnya kehidupan ibu kota mempertemukan Harsono dengan sisi gelap dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat pertama kali tiba di Tanah Abang, Harsono hanyalah seorang anak muda kurus dengan kantong kosong. Ia tidur di emperan toko, makan seadanya, dan mencari pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan. Suatu malam, ia dipukuli oleh sekelompok preman hanya karena berusaha menjual barang di wilayah mereka. Kejadian itu membuatnya sadar bahwa untuk bertahan hidup di Tanah Abang, ia harus lebih kuat. Harsono mulai berlatih. Setiap pagi, ia mengangkat beban-beban seadanya, berlari mengelilingi pasar, dan memperbaiki teknik bertarungnya. Pelan tapi pasti, tubuhnya mulai berubah. Tak butuh waktu lama sebelum Harsono dikenal oleh para preman Tanah Abang. Mereka mulai segan dengan keberadaannya. Namun, bukan kekerasan yang membuat mereka menghormatinya, melainkan sikapnya yang adil. Harsono tak pernah mencari masalah, tapi ia tak segan membela orang-orang kecil yang ditindas. Nama Hercules diberikan oleh seorang ibu pedagang kain. "Kamu seperti Hercules dari Yunani," katanya sambil tersenyum bangga setelah Hercules membantunya mengusir preman yang memeras. Sejak itu, nama itu menempel pada dirinya. Tanah Abang di masa itu adalah tempat di mana hanya yang terkuat yang bertahan. Hercules menjadi simbol kekuatan, tetapi juga harapan. Banyak pedagang kecil yang datang padanya untuk meminta perlindungan. Bukan uang yang ia minta, hanya kepercayaan dan rasa hormat. Di balik kekuatan fisiknya, Hercules adalah sosok yang menyimpan luka batin mendalam. Kehilangan keluarganya di kampung halaman akibat tragedi yang tak pernah bisa ia lupakan membuatnya merasa terasing. Rasa bersalah itu membuatnya berjuang lebih keras untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Namun, dunia yang keras selalu menuntut lebih. Suatu hari, Hercules dihadapkan pada pilihan yang sulit. Sebuah geng besar mencoba menguasai Tanah Abang dan meminta Hercules untuk bergabung. Tawaran yang disertai ancaman. Hercules tahu, jika ia menolak, banyak nyawa yang akan melayang. Malam itu, Hercules merenung di bawah pohon beringin tua. Angin malam yang dingin seakan membisikkan masa lalu dan harapannya. Ia mengingat semua perjuangannya, semua pengorbanannya, dan semua orang yang kini bergantung padanya. Keputusan harus dibuat. Keesokan harinya, Hercules berdiri di depan seluruh pedagang Tanah Abang. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa ia tak akan pernah tunduk pada kekuasaan yang hanya membawa kehancuran. "Tanah Abang adalah milik kita semua," katanya tegas. Ancaman dari geng besar itu datang dengan cepat. Mereka menyerbu pasar, menebar teror, dan berusaha menghancurkan semangat para pedagang. Tapi Hercules tidak tinggal diam.
Dengan seluruh kekuatannya, ia memimpin perlawanan. Perjuangan itu tidak mudah. Banyak luka yang diterima, banyak air mata yang tumpah. Tapi semangat Hercules menyebar seperti api yang tak bisa dipadamkan. Para pedagang, yang dulu takut dan tertindas, kini berdiri bersama-sama. Hari itu, Tanah Abang menjadi saksi sebuah kemenangan. Geng besar itu berhasil diusir, dan Hercules menjadi pahlawan. Namun, bagi Hercules sendiri, kemenangan itu adalah sebuah pengingat bahwa kekuatan sejati bukanlah otot, melainkan hati yang penuh keberanian. Setelah kejadian itu, Hercules memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Ia menyerahkan perlindungan Tanah Abang kepada orang-orang yang ia percayai. "Aku hanya ingin hidup sederhana," katanya kepada para pedagang yang memohon agar ia tetap tinggal. Ia kembali ke kampung halamannya, tempat di mana kenangan-kenangan pahit bersemayam. Namun kali ini, ia datang bukan sebagai Harsono yang penuh luka, tetapi sebagai Hercules yang telah menemukan jati dirinya. Di kampung itu, Hercules memulai hidup baru. Ia membangun sebuah rumah sederhana dan membuka lapangan olahraga untuk anak-anak muda. Ia mengajarkan mereka tentang kekuatan, keberanian, dan keadilan. "Jangan pernah takut untuk berdiri melawan ketidakadilan," adalah pesan yang selalu ia tanamkan. Waktu berlalu, dan cerita tentang Hercules menyebar hingga ke pelosok negeri. Banyak yang datang ke kampungnya hanya untuk mendengar kisahnya langsung. Hercules selalu menyambut mereka dengan senyuman hangat dan cerita yang penuh inspirasi. Namun, setiap kali malam tiba, Hercules sering termenung di bawah langit penuh bintang. Ia mengenang semua yang telah ia lalui, semua rasa sakit dan kebahagiaan yang membentuk dirinya. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah menemukan kedamaian. Hercules bukan lagi penguasa Tanah Abang, tetapi ia akan selalu menjadi pahlawan di hati banyak orang. Kisahnya adalah tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang tak pernah padam. Jadi, itulah kisah Hercules, si penguasa Tanah Abang. Di bawah kepemimpinan Hercules, Tanah Abang dikenal bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai wilayah yang damai dan penuh toleransi. Hercules, meski memiliki reputasi sebagai penguasa yang tegas, selalu menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada ulama dan habaib. Ia kerap mengunjungi majelis-majelis ilmu dan duduk di barisan belakang, mendengarkan nasihat para tokoh agama dengan penuh hikmat. Salah satu ulama yang sangat dihormati Hercules adalah Habib Hasan. Habib Hasan dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kasih. Hubungan keduanya tidak hanya didasarkan pada rasa hormat, tetapi juga pada kerjasama dalam menjaga kedamaian di Tanah Abang. Tanah ini milik semua umat. Tugas kita adalah memastikan keamanan, keadilan, dan rasa saling menghormati, ujar Habib Hasan dalam sebuah pertemuan dengan Hercules. Hercules menanggapi dengan anggukan tegas. "Selama saya di sini, tidak ada satupun yang berani merusak ketentraman Tanah Abang. Siapapun yang mencoba, akan berhadapan langsung dengan saya." Namun, kedamaian itu mulai terusik ketika kelompok dari luar mencoba memanfaatkan ketenaran Tanah Abang untuk keuntungan pribadi. Mereka mulai menyebarkan fitnah dan provokasi di kalangan para pedagang dan warga. Habib Hasan dan para ulama lainnya segera bertindak, mengadakan pertemuan besar untuk meredakan ketegangan. Dalam pertemuan itu, Hercules berdiri di samping Habib Hasan, menunjukkan dukungannya secara terbuka. "Jangan biarkan siapapun memecah belah kita," kata Hercules lantang. "Siapa yang menyentuh ulama atau habaib, sama saja berhadapan dengan seluruh Tanah Abang."
Warga yang tadinya diliputi kekhawatiran mulai merasa tenang kembali. Kolaborasi antara kekuatan fisik Hercules dan kebijaksanaan ulama membuat Tanah Abang tetap damai. Keberanian dan rasa hormat Hercules terhadap para pemimpin agama menjadi contoh bagi banyak orang. Kabar keberanian Hercules dan kebijaksanaan Habib Hasan menyebar ke seluruh Tanah Abang. Orang-orang mulai merasa lebih aman, dan pedagang yang sebelumnya ragu untuk berdagang kembali membuka lapaknya. Harmoni mulai terasa lagi di seluruh wilayah itu. Namun, di balik ketenangan itu, ancaman baru mulai mengintai. Di sudut Tanah Abang, kelompok misterius yang menyebar fitnah dan adu domba ternyata tidak berhenti beraksi. Mereka menyusun rencana licik untuk memecah belah persatuan antara Hercules dan para ulama. Salah satu cara mereka adalah menyebarkan desas-desus bahwa Hercules bersekongkol dengan pedagang asing untuk menguasai pasar. Ketika fitnah itu mulai menyebar, Hercules segera bertindak cepat. Ia memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk menyelidiki asal-muasal isu tersebut. Di sisi lain, Habib Hasan dan para habaib mengadakan pertemuan darurat di masjid terbesar Tanah Abang. Kita harus tetap bersatu dan tidak terjebak dalam jebakan fitnah ini, ujar Habib Hasan di depan para warga. Jangan sampai kita terprovokasi oleh mereka yang ingin melihat Tanah Abang hancur. Mendengar pidato Habib Hasan, Hercules merasa bersyukur memiliki sahabat yang bijaksana. Dia kemudian datang ke pertemuan itu dengan langkah tegas. Saya tidak akan membiarkan siapapun memecah belah kita. Kebenaran akan terungkap, dan pelakunya akan dihukum. Warga yang tadinya ragu mulai percaya kembali kepada kepemimpinan Hercules dan kebijaksanaan para ulama. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk mengatasi ancaman tersebut. Hercules mengerahkan orang-orang terbaiknya untuk menjaga pasar, sementara ulama menyebarkan pesan damai di seluruh Tanah Abang. Sementara itu, kelompok misterius tersebut merasa frustrasi. Mereka menyadari bahwa rencana mereka tidak berjalan seperti yang diharapkan. Mereka memutuskan untuk mengambil langkah terakhir, menciptakan kerusuhan di pasar dengan menyerang salah satu lapak pedagang yang dikenal dekat dengan Habib Hasan. Serangan itu terjadi pada pagi hari yang sibuk. Namun, berkat kesiagaan pasukan Hercules, para penyerang berhasil ditangkap sebelum sempat melarikan diri. Mereka segera dibawa ke hadapan Hercules dan para ulama untuk diadili. "Siapa yang memerintahkan kalian?" tanya Hercules dengan suara dingin. Para penyerang, yang awalnya enggan bicara, akhirnya mengaku bahwa mereka disewa oleh seorang pedagang dari luar Tanah Abang yang ingin menguasai pasar. Hercules langsung memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Dalam waktu singkat, dalang di balik kekacauan itu ditangkap. Dia dihadapkan pada warga Tanah Abang dan diberi hukuman setimpal. Kedamaian pun kembali menyelimuti wilayah itu. Sebagai bentuk syukur, Habib Hasan mengadakan acara besar di masjid untuk berdoa bersama. Dalam acara itu, Hercules diberi kehormatan untuk memberikan sambutan. "Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya berjanji akan selalu menjaga Tanah Abang. Kalian semua adalah keluarga saya, dan saya akan melindungi kalian dengan segala kekuatan saya," ujar Hercules dengan penuh emosi. Warga yang hadir memberikan tepuk tangan meriah. Hercules telah membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pemimpin yang kuat, tetapi juga memiliki hati yang tulus untuk melindungi semua orang. Setelah acara doa bersama, Habib Hasan mengajak Hercules duduk berdua di teras masjid. "Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa, Hercules. Tapi ingatlah, tantangan akan selalu ada. Yang terpenting adalah kita tetap bersatu dan selalu mengutamakan keadilan." Hercules mengangguk penuh rasa hormat. "Aku akan selalu belajar darimu, Habib.
Selama kita bersama, tidak ada yang bisa menghancurkan Tanah Abang. Kerja sama antara Hercules dan para ulama terus berlanjut. Mereka tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memperbaiki fasilitas umum, membantu para pedagang kecil, dan menyediakan tempat untuk anak-anak belajar agama. Tanah Abang pun berkembang menjadi wilayah yang damai dan makmur. Para pedagang dari berbagai daerah datang dan merasakan kehangatan suasana di sana. Hubungan antara Hercules dan Habib Hasan semakin erat. Mereka sering berdiskusi tentang berbagai hal, mulai dari urusan keamanan hingga nilai-nilai kehidupan. Hercules merasa bahwa kedekatannya dengan para ulama telah mengubah pandangannya tentang banyak hal. Di suatu malam, Hercules berdiri di puncak bukit yang menghadap ke pasar Tanah Abang. Ia memandang ke kejauhan, merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai bersama. Ini semua berkat kebersamaan, gumamnya dalam hati. Namun, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Tantangan pasti akan datang lagi, tetapi Hercules siap menghadapinya dengan hati yang lebih bijaksana dan jiwa yang lebih tenang. Di bawah kepemimpinannya yang penuh rasa hormat terhadap ulama dan habaib, Tanah Abang terus menjadi simbol persatuan, keberanian, dan kedamaian yang abadi.